Rakyat kita pada waktu 0102 suami istri ada yang bercerai, Pacar ada yang putus. pacar banyak banget yang putus, Kakak ada berantem. kakak adik berantem, kuburan digali. Aduh. Ada kan kuburannya digali. Nah, apa nggak mikir wahai para pemimpin, lu pada kecepetan gitu loh, pada kepagian gitu loh. Nanti kira-kira ketika partainya udah fix, yang dukung si ini udah maju ke bulan September, baru deh kita tuh sebarkan ini loh, ini baru. Jadi jaraknya tuh dari sekarang ini kita jadi kayak latihan tinju. Buat berantem ntar menjelang April 2024. Jangan begitu dong brother, sister, guys gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaya TV. Senang sekali ya, saya Git Hapsari dan Babe Haikal bisa kembali menyapa pemirsa Gaya TV dimanapun pemirsa Gaya TV berada. Apa kabar semuanya? Apa kabar Be? Alhamdulillah baik, betul di mana saja Anda berada, dari Aceh sampai Papua, dari seluruh dunia bahkan ya. Seluruh dunia. Bahkan. One click away. One click away. Inilah zaman di mana tidak ada lagi batasan-batasan informasi dan kami selalu hadir buat teman-teman sekalian. Saya terima kasih diundang terus nih di Gaya TV dan teman-teman juga hadir. Terima kasih supportnya. Tepuk tangan buat Gaya TV kita. Terima kasih. Kalau pagi-pagi gini nih syutingnya waktu itu pagi ya, waktu ini ya. Enakan ngopi ya Be ya. Nah itu dia. Ini saya udah siapin nih. Terima kasih. Tapi malah tuan rumah nggak ada kopinya. Oh nggak apa-apa. Emang nggak ngopi Be. Barangkali ada teh atau inian buat tuan rumah, air putih hangat. kan? Boleh air putih Saya kasih, Be. hangat. Soalnya masih suasana musim hujan nih ya. Nah, Waduh, kalau ada kopinya mantap kopi ya. Babe udah nomor satu dah. Langsung nendang ya. Langsung nendang. Semangat lagi. Tapi memang suasananya nih pengen minum yang anget-anget gitu ya. Iya, kita ini kan syuting menjelang tahun baru ya. Terima kasih, terima kasih. Kita menjelang tahun baru, masih hujan luar biasa. Dan akan berhenti ketika Imlek. Kok bisa begitu ya? Nah iya nyambung ya. Ya. Selalu tiap tahun seperti itu. Apa hubungannya begitu? Nggak tahu deh. Mungkin teman-temannya Rara yang tahu ya. Waduh. Yang punya remote langit punya remote gitu langit. ya. Tapi semoga sih kita memandang hujan ini simbol rezeki ya. Mudah-mudahan sebagai berkah, Insya sebagai berkah. Allah ya, sebagai berkah ya. Dan udah berkurang jauh banjir dari tahun ke tahun. Pernah satu ketika banjir itu sampai ke istana. Ya. Dan baru sekali-sekalinya istana kena banjir itu ya. Zaman siapa gubernurnya waktu itu ya? Kalau nggak salah, saya ingat waktu presidennya Pak SBY. Pak SBY ya? Oh enggak Presiden Pak Jokowi deh. Udah Pak Jokowi. Udah Pak Jokowi ya. Oke. Cuman gubernurnya waktu itu ya pokoknya ada gubernur waktu itulah. Yang setelah Pak Jokowi jadi presiden itu sampai istana itu. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi. Semoga Jangan terjadi pergantian lagi. tahun ini hujannya hujan rezeki. Amin, amin, amin. Apa yang kita ngomongin Pak Anggit? Karena pergantian tahun ini kan kayaknya momen yang cocok banget ya Be, buat kita kilas balik, merefleksi diri gitu. Kaleidoskop. Nah, kilas balik. Kaleidoskop baik, Kali baik, kata baik, anak baik. zaman sekarang flashback gitu. Nah, zaman Tapi sekarang jangan flashback. galau ya. Kilas baliknya jangan mikirin mantan. Ini sekarang mungkin kita akan ngomongin kilas balik politik karena nih hangat-hangatnya. Ya. Oke. Kita tahu pemilu 2024. Gak kerasa loh, tahun depan udah 2023. September sudah masuk ke KPU. Ya, Nama yang diajukan sebagai presiden siapa dan wakil presiden siapa? betul sekali. Nggak ada yang nyalonin saya, gitu. Aduh, Dan saya juga nggak mau juga. Babe tuh udah dikenal sebagai presiden rakyat sih. Oke, terima Tanpa- kasih. Itu dia. Tanpa status tuh udah jadi presiden Nggak usah status ya, rakyat nggak usah status Nggak perlu ya. status kayaknya, Be. Tapi mungkin siapa tahu jalan ke sana suatu hari nanti. Nanti Nggak suatu tahu, hari, ya. we don't know. Allahu alam ya. Ini kan memanas sekali nih kayaknya. Sepanjang tahun ini aja udah lumayan dinamis manuver-manuver politik ini. Gimana sih pandangan Babe Haikal soal dinamika politik Baik. sepanjang tahun 2022 ini? Baik, saya konsisten dengan apa yang saya katakan, yaitu ketika awal mula, ini mohon maaf saya bukan memfokuskan kepada satu partai, Nasdem dalam hal ini yang mencalonkan Pak Anies ya, bukan itu ya maksudnya. Jadi makanya saya bilang saya konsisten
jauh sebelum ada ucapan Nasdem untuk ke Pak Anies, saya sudah bilang jauh-jauh hari dan itu ada jejak digital medianya yang bisa di-compare tanggal berapa saya bicara, tanggal berapa pencapresan. Saya bilang ini rakyat terus-terusan diadu di bawah karena masih jauh waktunya, tapi semua udah cerita copras capres. Ya. Ajang untuk naik membesarkan nama pribadi, popularitas. Mohon maaf ini bukan Pak Anies loh ya, semua ya saya cerita ya. Mau Mbak Puan dengan balihonya, mau Pak Ganjar dengan modelnya beliau kan belusuk-belusuk ke bawah. Ya. Mau juga Pak Anies dengan seolah-olah seperti tablik akbar di mana-mana bicara politik. Mau siapa lagi yang sering kita lihat di antara mereka bertiga ada lagi misalnya balihonya Pak Erlangga yang sudah muncul di mana-mana, juga balihonya banyak deh kalau kita sebut satu persatu ya. Ajang mencari, saya bilang jangan sampai rakyat ini diadu terus gitu loh. Karena siapapun yang tampil di bawahnya itu kan banyak pendukungnya. Nah, pendukung-pendukung inilah yang merupakan harus kita jaga, maintain, jangan kesusu, jangan buru-buru, santai aja gitu loh. Jadi bisa dibilang ini walaupun cek ombak tapi kepagian gitu. Justru itu yang saya bilang, jangan dulu copras capres dulu, di bawah tuh udah terjadi lagi gitu loh. Seperti dahulu yang tidak boleh kita sebut-sebut lagi dan tidak boleh terjadi lagi di bangsa ini tentang dikotomi cebong kampret. Ya. Aduh. Ayat kitab suci yang mana yang membolehkan orang memaki saudaranya? Kalau kita insan berpancasila, kalau kita orang beragama, agama apapun, apa boleh manggil saudaranya dengan sebutan binatang? Kenapa kita ini jadi bangsa yang gemar banget gitu loh, maki-maki orang dengan sebutan binatang? Cebong itu binatang, kampret itu binatang, kadrun, kadal itu binatang. Kita sebut semua kok. Ayat kalau saya sebagai muslim, izinkan saya sebagai muslim berkata, ayat Quran yang mana yang mengizinkan itu? Bahkan berdosa hukumnya orang yang memanggil saudaranya dengan sebutan yang buruk. Al-Hujurat mulai dari ayat 11, 12 dan 13. Mohon maaf nih pemirsa. Jadi bawa ayat nih, jadi kayak ustadz saya nih. Bukan emang ustadz. Orang-orang manggilnya kayak gitu ya. Tapi saya persilahkan orang manggil apapun. Tapi saya udah jelas dengan nama ini. I am Babe, I am your Babe. Ya. Babe semuanya ya. Babe semua. Jadi dengan tampilnya para tokoh, mikir nggak sih di bawah itu terjadi gesekan? Oh lo ini, gue ini, lo ini, gue ini. Mikir nggak gitu loh. Rakyat kita pada waktu 0102 suami istri ada yang bercerai. Pacar ada yang putus. Pacar banyak banget yang putus. Kakak ada berantem. Kakak adik berantem, kuburan digali. Aduh. Ada kan? Kuburannya digali. Nah, apa nggak mikir wahai para pemimpin, lu pada kecepetan gitu loh, pada kepagian gitu loh. Nanti kira-kira ketika partainya udah fix, yang dukung si ini udah maju ke bulan September, baru deh kita tuh sebarkan ini loh, ini baru. Jadi jaraknya tuh dari sekarang ini kita jadi kayak latihan tinju. Buat berantem ntar menjelang April 2024. Jangan begitu dong brother, sister, guys gitu loh. Jadi menurut saya Mbak terlalu dini dan tidak melihat situasi masyarakat kita yang gemar sekali gitu loh. Gampang sekali diadu domba. Dan di sini kan buzzer akan berperan. Buzzer si A akan berkata, ayo dukung saya, yang lain jangan. Buzzer B juga akan berkata, dulu buzzer cuma ada 01. Loh kok 02 gak ada? I guarantee you, karena saya salah satu juru bicara di publik, di TV untuk 02 pada waktu itu. I guarantee you, saya juga sebagai tim ses, saya salah satu ketua juru debat. Jadi saya tahu banget kita nggak ada pada waktu itu. Kenapa saya bilang 01 ada? Mungkin bukan menuduh Pak Jokowi ya. Mungkin Pak Jokowi tahu, mungkin tidak. Tapi orang-orang di bawahnya lah yang melabelkan kadrun dan kampret. Kamu juga kan melabelkan cebong. Itu sebabnya saya katakan jangan ada lagi dikotomi seperti itu. Betul. Baik 01 maupun 02 yang lalu sudahlah. Toh mereka sudah bersatu dalam sebuah kabinet dan itu sah-sah saja. Banyak orang bilang Pak Prabowo pengkhianat. Pengkhianat terhadap apa saya katakan.
Karena saya pada waktu Presiden Jokowi terpilih, saya belum ucapkan selamat. Ketika sampai sidang MK, baru saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena terpilih belum tentu fix. Dan ketika masuk ke MK, saya ucapkan selamat. Udah selesai. Perjuangan sudah selesai. Perjuangan sudah selesai. Apa nggak bisa belajar dari Barack Obama dan Hillary Clinton? Hillary Clinton pada waktu itu memaki-maki Barack Obama dengan sebutan yang sadis. Teroris lah, Muslim lah, keluarganya pendukung Al-Qaeda lah, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai Amerika dipimpin oleh orang yang keturunan, bisa hancur Amerika. Sama, banyak orang bilang kayak begitu sekarang ya. Dan ternyata ketika Barack Obama terpilih, apa yang Barack Obama lakukan? Dipanggil ke panggung, langsung ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri Barack Obama. Secretary of State ya. Katanya mereka nggak kenal Pancasila, kok lebih bermoral dari kita? Apa kita mau mundur? Ketika Toyotomi dan Tokugawa di Jepang pada waktu era Shogun, mereka tuh bertempur masing-masing di atas kuda dengan samurainya. You know, ketika mereka menyadari, kita ini bertempur buat apa? Untuk merebut pemimpin Jepang. Toyotomi langsung buang samurainya, dia turun dari kudanya. Tapi Tokugawa di sana tuh bukan memacu dan memenggalnya. Dia buang juga samurainya, dia turun dari kudanya dan dia berpelukan, mari kita bangun Jepang bersama. Kok mereka bisa hebat kayak gitu loh. Apa yang terjadi di Cina antara Deng Xiaoping dengan Mao Zedong? Tentara Deng Xiaoping itu membunuh lebih daripada 500 orang loh. Orang-orang terdekat daripada Mao Zedong. 500 gak tanggung-tanggung. Kalau kita 700 sampai 800 itu tewas dalam tugas sebagai saksi. Itu juga PR kita bersama ya. Saya menyinggung itu penting juga untuk kita mawas diri jangan sampai terjadi lagi. Bukan perbandingan, yang ini pembunuhan, yang ini kerja kelelahan katanya ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Mereka berangkulan. Dan ketika Mao Zedong terangkat sebagai ketua Partai Komunis Cina Tiongkok, Deng Xiaoping diangkat sebagai sekjen. Nggak ada musuhan gitu loh. Atau mundur di belakang pemilihan saya lupa namanya, Abraham Lincoln tahun 1906, Presiden Amerika yang ke-16. Pada waktu itu saingannya itu adalah William Seward. Dan William Seward itu kata-katanya kasar sekali. Manggilnya tuh monyet. Ketika Lincoln datang ke rumahnya, dia berkata, itu ngapain monyet datang ke rumah saya, kata Seward. Dimaki-maki itu dengan kasar kan. Kalau lihat fotonya kan memang orangnya kurus, pipinya kempot, jenggotnya sini nggak terurus gitu ya. Dipanggil monyet sama Seward. Dan ketika Pilpres Amerika berlangsung dan terpilih beliau Abraham Lincoln sebagai presiden, apa yang dia lakukan terhadap Seward? Diangkat sebagai head of state. Kalau kita bilang Mensesnek ya, gitu Mensesnek ya. Kok mereka bisa seperti itu? Dan kita ketika Presiden Jokowi meminta Pak Prabowo memperkuat pertahanan, tiba-tiba semua orang berkata Prabowo itu pengkhianat. Pengkhianat terhadap apa? Terhadap perjuangan rakyat. Oh jadi maunya harus ngelawan, maunya bertempur terus, maunya rakyat di bawah berdarah-darah. Come on gitu loh. Kalau saya cerita di publik sini, Anda akan terkejut berapa penghematan yang Pak Prabowo lakukan dan itu dampaknya langsung terasa oleh rakyat. Mungkin harus saya cerita berapa kapal selam yang diselamatkan, berapa pesawat tempur yang diselamatkan, berapa amunisi, berapa apa semua dihitung, berapa puluh bahkan ratusan triliun yang diselamatkan untuk kepentingan rakyat. Kok Babe tahu? Semua orang tahu kalau bisa membaca situasi, bisa membaca arus politik dan rajin membaca apa yang ada di internet. Itu semua ilmu pengetahuan. Jadi menurut pendapat saya, bergabungnya beliau itu adalah sebuah efek politik yang sangat baik. Dan inilah kalau kita berkata cinta tanah air sebagian dari iman, maka apa yang dilakukan, apa yang kita dukung Bapak Prabowo Subianto adalah bagian daripada cinta tanah air. Karena beliau tetap berjuang untuk
rakyat Indonesia. Itu pendapat saya pribadi ya. Karena saya ngelihat pertanyaan tadi apa nih situasinya. Situasinya kayak begitu sekarang. Kok nggak nyambung apa yang ditanya sama yang dijawab? Nyambung teman-teman sekalian. Yang saya maksud, saya singgung itu adalah bahwa peta politik sekarang tolong hentikan yang namanya cebong, kampret, kadrun, pengkhianat, apalagi tuh kafir-kafirin orang, zolim-zolimin, apalagi tuh togut, bid'ah-bid'ahin, berhenti. Karena kalau kita di bawah masih begitu terus, bangsa ini tidak akan kemana-mana. Begitu. Dan itu tadi ya, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Mungkin apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh menjelang tahun politik ini sekedar mencari dukungan, karena beberapa analis menyebutkan gitu, sebagai presiden petahana memang dukungan dari Presiden Joko Widodo ini bisa dibilang cukup seksi gitu ya Be ya, dinilai sebagai modal penting mungkin di pemilu 2024. Jadi media darling juga ya? Media darling juga. Nah, apakah kode atau sinyal politik ini sudah mengarah kepada satu sosok nih? Saya juga ingin mengajak pemirsa Gaya TV untuk flashback sinyal-sinyal politik apa saja nih yang sudah dilemparkan oleh Presiden Joko Widodo sepanjang tahun ini. Waktu Mei 2022, di Rakernas Projo di Magelang, Presiden Jokowi melempar sinyal bahwa sosok yang patut didukung Projo hadir di tengah acara. Waduh. Notabene di sana ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ada juga Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Di situ Presiden Jokowi menyebutkan, nih kutipannya begini, ojo kesususe, jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini atau di area Rakernas. Gemuruh dong orang pada waktu itu ya. Nah, pasti heboh tuh. Itu Mei. Lalu November, ini makin ramai Be ya. November ya. Makin ramai. Di acara hari ulang tahun sebuah partai politik November 2022. Sinyal diberikan kepada Menhan Bapak Prabowo Subianto. Apa waktu itu Pak Jokowi bilang? Waktu itu kutipannya begini nih pemirsa. Tadi ketum parpol tersebut menyebut, saya 2 kali wali kota di Solo menang. Ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di Pilpres menang. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Langsung gemuruh lagi tuh Be. Dan Pak Prabowo pun terlihat langsung berdiri memberi hormat. Beliau selalu gitu ya. Iya, ke arah Pak Jokowi ya. Apakah ini bisa dikatakan sebagai kode keras nih? Jangan-jangan presiden dan wakil presiden malah. Wah. Maksudnya gimana nih Be? Jangan-jangan yang didukung oleh beliau kan cuma itu aja ya. Iya. Ya Pak Jokowi, kalau mau Pak Jokowi adil semuanya dukung juga dong. Gitu loh ya. Ada Pak Anies juga kan, ada Mbak Puan juga kan, ada siapa lagi yang mau capres sekarang siapa lagi capres selain mereka ya? Caimin katanya rame juga tuh. Caimin juga rame gitu ya. Terus Pak Erik juga rame. Iya, di Bandung banyak tuh. Banyak sekali, Jawa Barat bahkan ya. Ya jadi kalau supaya tidak multitafsir, Pak Jokowi harus sampaikan dalam kesempatan lain yang begitu juga. Tapi ada lagi kan yang ubanan sama berkerut juga disampaikan juga. Nah itu juga. Nah, itu saya juga termasuk itu. Bener Cuma ya? belum ada kerutan. Oh, belum. Uban juga baru 11 Glowing. lembar. Iya itu juga tuh di acara Gerakan Nusantara ini ya, bersatu ya. Di Ada ya, kemarin ada. ya. Nah jadi, apa yang disampaikan Pak Jokowi betul sekali, sangat kuat dampaknya, sangat ya betul menjadi Kode seksi dan menjadi ya yang didukung petahana biasanya kan jadi kan ya, gitu. Antara mereka berdua lah. Tapi saya mau menanggapinya Pak Jokowi sebagai bapak bangsa, mohon maaf ya Pak, Bapak harus hadir sebagai sebagai bapak bangsa. Artinya yang tidak mendukung Bapak tetap anak Bapak, presiden kok gitu kan. Dan saya sebagai orang yang mohon maaf tidak mendukung Bapak, saya harus terbuka apa adanya karena pada waktu itu saya bukan di kubu 01 kan ya. Tapi saya tetap menghormati Bapak dan tetap mengakui Bapak sebagai presiden Republik Indonesia. Nggak mungkin presiden saya Prabowo, nggak mungkin. Presiden saya tetap Jokowi kan cuma satu presiden. Nah, saya berharap teman-teman merasakan ini menyambung apa yang tadi saya sampaikan ya. Tentang setelah MK semua saya langsung mengucapkan selamat karena presiden cuma satu. Kalau presiden ada 2, kacaulah negara ini. Gitu. Nah, begitu juga sekarang seorang ayah yang baik
kan Mbak Egit kan juga seorang ibu yang baik. Kalau anaknya satu bandel, satu wah mainnya keluar rumah, kalau pulang bajunya kotor, belepotan gitu lah. Yang satu mainnya di dalam, tertib, disuruh nyurut, di sini nggak mau. Kira-kira baik atau buruk itu kan anakmu gitu kan. Jangan sampai kasih sayang kita hanya kepada yang ini tidak gitu kan. Justru perhatian lebih banyak kepada yang nakal ini kan. Nah, saya mau minta kepada Pak Jokowi yang kritik Bapak itu bagian daripada cuplikan rasa sayang gitu loh. Yang sebagai oposisi juga jangan dimusuhin gitu loh. Emang Babe merasa dimusuhin sebelum nanya kayak gitu ya? Enggak. Mau nanya gitu ya? Mana mau nanya gitu. Enggak, bukan soal seperti itu. Tapi kita lihat fakta bahwa kita sebagai bapak yang baik, Bapak mesti mengayomi. Kalau Bapak cinta kepada semua, ya semua disebut gitu ya. Di sinyalnya juga berikan. Boleh jadi Pak Bapak bilang kemungkinan bisa juga loh presiden perempuan. Nah itu kan masuk gitu ya, Bu Puan gitu kan. Bukan saya dukung Bu Puan ya, supaya ini biar teman-teman tahu harus sebagai bapak bangsa seperti itulah gitu loh. Ingat kita bapak bangsa yang bernama Soekarno. Kita tahu beliau tuh PNI. Tapi begitu beliau jadi presiden, dicopot tuh baju PNI-nya. Saya bukan mandataris lagi. Saya bukan ini, saya bukan ini, saya bukan ini, saya bukan ini, saya bukan itu, saya bukan PNI, saya bukan apapun. Saya bukan Marahan, saya bukan PKI, saya bukan Agamis, saya bukan Masyumi. Saya penyambung lidah rakyat Indonesia. Keren Bung Karno. Hal terjadi pada Pak Harto. Beliau, kita tahu semua beliau tuh Golkar. Tapi lihatlah di TV, lihatlah di sosial media, pada waktu belum ada mungkin TV. Kapan Pak Harto pakai baju kuning? Hanya pada waktu sekali atau 2 kali pada waktu raker, dan itu pun kesorot. Selebihnya pakai kopiah, jas, dasi atau batik. Kenapa? Karena beliau adalah bapak pembangunan. Dia lupakan itu Golkarnya. Begitu masuk era Pak SBY, saya nggak sebut almarhum Gus Dur dan Megawati ya, karena peralihan gitu ya. Begitu masuk Pak SBY, mohon maaf Pak SBY dengan segala hormatnya, Bapak tidak pernah lepas dari Demokrat. Kemana-mana dengan safari birunya kan. Nggak boleh kalau udah kepilih jadi presiden lepas itu semua. Pun begitu juga kritik saya kepada Pak Jokowi. Kemana-mana Bapak nggak pakai gitu loh. Bapak netral, pakai pakaian adat semua, itu keren Pak, bagus gitu ya. Bapak pakai batik, kopiah dan baju daerah, keren, bagus. Namun petugas partai itu melekat. Bapak bukan petugas partai, Bapak Presiden Republik Indonesia. Lupakan dulu PDIP-nya, sebagaimana Pak Harto melupakan Golkar dulu, sebagaimana Bung Karno melupakan PNI dulu. Begitu, itu kritik saya dan sekaligus menyambung apa yang Mbak Agit sampai yang tanyakan gitu. Sinyal-sinyal itu oke, tapi jangan terlalu frontal. Atau gimana? Jangan terlalu frontal dan jadilah bapak bangsa. Jadilah bapak bangsa gitu ya. Kalau dukungan Bapak kepada Pak Prabowo sebagai presiden dan Pak Ganjar sebagai wakil presiden, itu silakan aja. Tapi nanti bulan September Pak. Masih kebagian. Masih kebagian juga. Gitu ya menurut Babe ya. Pastinya kan tahun 2023 situasi politik semakin dinamis ya. Manuvernya pasti semakin cepat begitu ya. Ada harapan Be soal 2023 nanti situasi politik Indonesia? Situasi politik Indonesia supaya mereka semua, saya mohon kepada yang sudah mencalonkan dan sudah resmi. 1, Bapak Prabowo Subianto, dan beliau satu-satunya ketum yang maju, ya kan? Benar juga. Nasdem, Pak Surya Paloh dong, ketum maju, presiden gitu. Golkar, Pak Erlangga mestinya, PAN, Pak Zulhas, itu sahabat saya tuh, halo Bang Zulhas. Siapa lagi ketua partai gitu yang maju, ini hanya satu-satunya itu Pak Prabowo Subianto. Yang kedua misalnya Pak Anies, beliau juga salah satu pendiri Nasdem sih ya gitu ya. Ketiga Pak Ganjar yang digadang-gadang untuk itu, dan survei selalu mereka bertiga. Juga Pak Erik, juga Mbak Puan, juga yang lain semua. Saran saya mohon banget, kembalilah ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, murni dan konsekuen. Dari mana saya bisa bilang begitu?
dari buku yang saya baca, Paradoks Indonesia, disusun oleh Pak Prabowo Subianto. Saya berharap teman-teman, oh ya ini sebagai ide juga nih, kapan-kapan kita bahas yuk di sini yuk. Boleh. Ya, betapa kita sudah terlalu jauh melenceng dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam salah satu bukunya Pak Prabowo menulis, supaya tidak salah angkanya saya sebutkan, hanya 1% kurang lebih ya, 1% rakyat Indonesia menguasai 76% tanah di seluruh Indonesia. Abaikan dulu jumlah persentasenya kalau tidak tepat gitu ya. Intinya adalah hanya 0,0 sekian, 0,02 gitu loh menguasai. Apa artinya pasal 33 ketika dikatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara harus mengelola ini semua, bukan swasta, bukan asing apalagi. Pak Prabowo sangat kuat kata-katanya pada waktu kampanye itu, kita stop asing, stop asing, stop asing, keren. Pak Jokowi juga berkata begitu, kita nggak bakal ngutang, kita mesti mandiri, kita masih begini-begini. Tapi mohon maaf sekali lagi kritik saya, Pak Jokowi tidak kuasa karena menterinya selalu melakukan itu. Boleh dicek keluhan Pak Jokowi terhadap menteri-menterinya? Silahkan, berapa kali Pak Jokowi itu mengeluh bahwa menteri-menterinya itu siapa ini yang senang import. Dia marah-marah begitu terus. Pak, Bapak tuh presiden, pecat menteri yang begitu. Masa gak ketahuan siapa, gue aja tahu. Mungkin karena ini ya, Ada kode-kode lagi kode. ada juga ya. Jadi itu ya Be ya, Itulah, harapannya ya. betul sekali. Ke depan, mari kita menjadi bangsa yang kuat, yang hebat. Jangan ada lagi dikotomi cebong, kampret dan sebagainya. Dan kita betul-betul menjadi bangsa yang mandiri. Gitu. Oke. Macan Asia. Macan Asia. Boleh aminnya pemirsa? Terima kasih, Pemirsa amin. Gaya Terima TV dimanapun Anda berada ya. Terima kasih banyak Be sudah berbagi insight kilas balik 2022 sekaligus harapannya mengenai 2023 ke depannya. Semoga harapan dan doa dari Babe menjadi kekuatan kita semua dan juga diamini bersama oleh pemirsa Amin. Gaya TV. Terima kasih pemirsa Gaya TV sudah menyaksikan. Terima kasih Babe Haikal Sama-sama, Mbak sudah Egi. hadir Sama-sama. bersama Terima kasih kita di juga. sini di studio Gaya TV. Semoga obrolan kita dalam episode kali ini membawa hasanah, wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaya TV. Merdeka.